Hari ini kita bakal bedah topik yang jujur aja ini super menarik dan bikin penasaran banget. No contact, alias gak ada kontak sama sekali. Kita bakal kupas tuntas rahasia psikologi gelap di baliknya. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala seseorang waktu komunikasi yang tadinya intens tiba-tiba putus gitu aja. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kamu ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung? Kenapa ya seseorang itu tiba-tiba banget berusaha ngehubungin kamu lagi justru di saat kamu udah bener-bener nyerah dan berhenti ngejar dia? Kayak kamu mundur, kamu stop ngechat, tiba-tiba ponsel kamu bunyi dari dia. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal coba ngebongkar nih, apa sih misteri dan alasan sebenarnya di balik kemunculan dia yang tiba-tiba ini. Kembalinya seseorang itu nggak selalu soal cinta atau romansa loh. Biar kita satu frekuensi, no contact itu bukan sekedar kamu diam atau lagi ngambek. Ini tuh sebuah strategi ya. Ya, beneran strategi untuk menghentikan semua komunikasi secara tiba-tiba dengan tujuan khusus buat memicu reaksi psikologis dari pihak sana. Istilahnya, ini tindakan pasif tapi ngasih efek aktif yang luar biasa kuat. Lebih jauh lagi, fenomena ini dibingkai pakai kacamata psikologi gelap atau dark psychology. Kedengarannya emang agak serem ya, tapi intinya gini, ini tuh soal manfaatin pemicu bawah sadar seseorang. Mulai dari rasa kehilangan kendali, rasa takut, sampai urusan ego buat ngebentuk perilaku mereka tanpa mereka sadari. Jadi ini sama sekali bukan keputusan logis atau karena dia mendadak kangen berat sama kamu, tapi lebih ke respons otomatis karena dia merasa nggak nyaman secara psikologis. Terus, apa aja sih pemicu bawah sadarnya? Menurut sumber kita, ada 3 pilar psikologis utama yang bikin dia ngebet pengen balik pas kamu menjauh. Pertama, hilangnya kendali psikologis. Kedua, rasa takut tergantikan. Dan yang ketiga, ini yang lumayan fatal nih, faktor ego yang terluka. Kita bakal bedah satu-satu ya, biar kelihatan gimana cara kerja 3 pilar ini ngebentuk respons mereka. Langsung aja kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu soal hilangnya kendali psikologis. Poin krusial di sini tuh soal kebiasaan dan kepastian. Coba deh bayangin, kalau dia udah terbiasa kamu kejar-kejar dan kamu selalu sedia setiap saat buat dia, ibaratnya dia tahu pasti kamu bakal selalu ada, balas pesan secepat kilat, dan selalu ngasih perhatian. Kalau udah kayak gini, ya dia ngerasa nggak perlu repot-repot usaha lagi, dia ngerasa super aman karena dia yang pegang kendali permainannya. Sekarang coba bayangin pergeseran kekuatannya. Waktu kamu terus-terusan ngejar, dia ngerasa di atas angin banget, pegang kendali penuh, nyaman deh pokoknya. Tapi, begitu kamu tiba-tiba nerapin no contact, boom, kendali itu hilang gitu aja dalam sekejap. Perubahan mendadak ini langsung ngerampas rasa aman mereka. Menurut sumber analisis kita, justru hilangnya kendali yang biasa mereka nikmatin inilah yang nimbulin ketidaknyamanan luar biasa. Dan akhirnya memaksa mereka buat bereaksi. Lanjut ke pilar kedua dan kita bakal lihat gimana hilangnya kendali tadi memicu efek emosional yang beruntun. Rasa takut tergantikan. Gini, otak manusia itu paling benci sama yang namanya kekosongan informasi. Kalau ada yang kosong, otak bakal otomatis ngisi pakai skenario terburuk. Nah, diamnya kamu ini bikin dia mulai berasumsi kalau, wah, jangan-jangan dia udah nemu yang lebih baik nih. Ketidakhadiran kamu itu bikin imajinasi mereka jalan liar kemana-mana. Tiba-tiba mereka panik, mikirin kamu udah move on, dan sadar kalau mereka kehilangan sosok yang tadinya selalu muja-muja mereka. Percaya deh, rasa takut kayak gini tuh dorongan motivasi yang luar biasa gede. Terus kita sampai di pilar ketiga, faktor ego yang terluka. Dari semua analisis di materi sumber kita, ini nih yang katanya jadi pemicu paling kuat buat nentuin reaksi balik mereka. Coba pikirin soal tingkat validasi ego mereka. Dulu, waktu kamu rajin banget ngehubungin dia, tingkat validasinya tuh lagi tinggi-tingginya. Perhatian konstan dari kamu tuh ibarat makanan bergizi tiap hari buat ego mereka. Tapi begitu no contact kejadian, suplai makanannya kepotong habis. Penurunan tajam dalam validasi eksternal ini bener-bener nimbulin rasa sakit secara psikologis loh buat mereka. Ego yang tadinya selalu dimanja, tiba-tiba ngerasa ditolak mentah-mentah. Terus prosesnya gimana tuh secara kronologis? Sumber kita ngebaginya jadi 3 langkah perjalanan emosional. Langkah pertama, mereka sadar kamu ngilang. Di tahap ini mereka bakal bingung, kok tumben dia nggak chat? Langkah kedua, ego mulai terluka. Soalnya mereka baru nyadar suplai perhatian dari kamu udah berhenti total. Dan langkah ketiga, ini puncaknya, mereka berusaha keras buat ngambil kendali itu lagi. Di momen inilah mereka akhirnya ngechat atau nelpon kamu. Ingat ya, mereka ngelakuin ini bukan karena mendadak cinta mati,
tapi murni sebagai upaya psikologis buat nyembuhin ego mereka yang lagi kegores. Nah, kalau kita udah paham semua mekanismenya, pertanyaannya, kita harus ngapain dong? Kita masuk ke bagian terakhir, memutus pola masa lalu dan mengambil alih permainan. Di sini sumber materi kita ngasih saran yang lumayan praktis. Kreator dari materi ini benar-benar nekenin kalau kita harus berani ninggalin kebiasaan yang beracun. Pola lama kamu kan terus-terusan ngejar dan selalu ngerespons cepat. Yang mana sekarang kita tahu itu cuma ngasih mereka kendali secara cuma-cuma. Solusinya, bikin pola baru. Kamu harus mulai fokus sepenuhnya ke diri kamu sendiri dan secara tegas pertahanin no contact ini. Ini tuh soal ngelatih kedisiplinan diri supaya kamu nggak gampang ngepancing lagi sama interaksi yang cuma ngerusak keseimbangan emosional kamu. Dan pada akhirnya, ini ngebawa kita ke satu pemahaman inti yang penting banget. Strategi ini bukan sekedar taktik manipulasi murahan, tapi ini tentang mengembalikan harga diri kamu. Sumber kita bilang, tujuan akhir dari no contact tuh bukan cuma mainin pikiran buat ngehukum orang lain, jauh lebih besar dari itu. Ini adalah langkah krusial buat mutusin siklus ketergantungan yang bikin capek hati, sekaligus ngerebut kembali rasa percaya diri dan kedamaian mental kamu sendiri. Sebagai penutup nih, setelah ngeliat gimana dinamika hilangnya kendali, rasa takut tergantikan, dan ego yang terluka ini bekerja, aku pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu. Apakah kamu udah siap buat berhenti ngejar dan mulai memegang kendali atas hidup kamu sendiri? Paham soal pemicu-pemicu psikologis yang kita bahas hari ini pastinya ngasih perspektif baru ya soal cara kita berinteraksi dan ngerespons orang lain. Gunakan pengetahuan ini secara bijak ya. Makasih banyak udah dengerin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di analisis materi seru lainnya.